Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam dalam kehidupan yang dirahmati Allah, dalam pandangan Islam, kematian iblis adalah peristiwa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan proses yang tragis dan penuh hikmah. Pada hari yang dijanjikan, tatanan alam semesta mulai runtuh seketika. Langit yang kokoh terbelah dengan suara menggelegar, menyingkap rahasia dimensi yang sebelumnya tersembunyi dari pandangan manusia fana. Bumi berguncang hebat. Gunung-gunung hancur menjadi debu yang berterbangan seperti kapas. Di tengah kehancuran massal ini, muncullah sosok yang selama ini menjadi sumber segala tipu daya dan kesesatan. Iblis, sang raja kegelapan, keluar dari persembunyian terdalamnya. Wajahnya yang biasanya penuh kesombongan, kini tampak kuyu dan pucat. Mata merahnya yang meredup, memancarkan rasa ketakutan yang belum pernah ia rasakan. Iblis awalnya adalah jin bernama Azazil yang taat dan memiliki kedudukan tinggi di surga. Namun, karena kesombongan menolak sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, ia diusir dari surga dan dikutuk. Ia kemudian meminta waktu hingga hari kiamat untuk menyesatkan manusia, yang dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. QS Al-Hir 36. Pada hari kiamat, setelah tiupan sangkakala pertama membangkitkan sebagian makhluk, hanya 12 makhluk tersisa di alam semesta. Antaranya adalah malaikat maut Israil alaihissalam dan 8 malaikat pembawa ars. Proses kematian iblis yang tragis, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan malaikat maut memberikan kekuatan seluruh penduduk langit dan bumi, serta membekalinya dengan 70.000 malaikat Zabaniyah yang masing-masing membawa rantai dari neraka Ladzat. Perintah untuk memberikan kepahitan kematian yang berlipat ganda dari seluruh makhluk manusia dan jin yang pernah ada. Malaikat maut turun dengan wujud yang sangat mengerikan, andaikan seluruh makhluk melihatnya akan langsung mati. Ketika bertemu iblis, malaikat maut memanggilnya dan menanyakan usia serta lamanya ia menyesatkan manusia. Iblis merasa takut dan mencoba kabur ke segala arah. Ia berlari ke timur, tetapi malaikat maut sudah ada di sana. Ia berlari ke barat, namun malaikat maut juga sudah menunggunya. Tidak ada tempat yang bisa menyembunyikannya, hingga ia sampai di tempat pertama kali ia diturunkan dari surga. Ia menyaksikan dengan ngeri saat para pengikutnya, baik dari golongan jin maupun manusia, binasa tersapu badai kiamat. Kesadaran pahit mulai merasukinya bahwa waktu penangguhan yang diberikan Allah telah berakhir. Tanpa daya, sang terlaknat itu mulai berlari. Ia melintasi padang pasir yang kini membara karena panasnya api kiamat. Setiap langkahnya terasa berat, dihantui oleh bayang-bayang kematian yang kini mengejarnya tanpa ampun. Ia mencoba mencapai ujung dunia, melompati lautan yang meluap hingga menyentuh langit. Namun, kemanapun ia memandang, tidak ada lagi tempat untuk berlindung. Alam semesta sedang bersiap untuk menutup usianya. Tiba-tiba, langit di hadapannya terbelah oleh cahaya yang sangat menyilaukan. Malaikat maut muncul dengan kemegahan yang mengerikan, membawa perintah ilahi untuk mencabut nyawa makhluk yang paling banyak melakukan dosa. Iblis mencoba bersembunyi di balik reruntuhan gunung yang runtuh, menggali ke dalam kegelapan. Namun, cahaya dari sang malaikat menembus segala lapisan batu dan kegelapan. Tak ada rahasia yang bisa disembunyikan lagi. Malaikat maut mengulurkan tangannya yang bercahaya. Menurut riwayat, pencabutan nyawa iblis dilakukan dengan cara yang paling menyakitkan. Sebagai pembalasan atas miliaran jiwa yang telah ia jerumuskan ke dalam neraka, iblis mulai meronta, mengeluarkan jeritan yang membelah kesunyian kiamat. Ia merasakan setiap kepedihan, setiap air mata, dan setiap penderitaan yang pernah dialami manusia akibat godaannya sepanjang sejarah waktu. Disinilah malaikat Zabaniyah menghadangnya dengan rantai neraka. Dan bumi menjadi seperti bola api, karena mereka menikam iblis dengan bebatuan dari neraka. Iblis merasakan sakaratul maut yang amat pedih, dan berteriak dengan suara yang bisa membuat seluruh makhluk pingsan jika mendengarnya. Setelah itu, nyawanya dicabut, dan ia akan mengalami kematian selama 40 tahun, sebelum tiupan sangkakala kedua membangkitkannya untuk menghadapi hisab dan hukuman abadi di neraka. Tubuhnya yang terbuat dari api itu perlahan hancur, bukan menjadi api yang berkobar, melainkan menjadi abu hitam yang mati dan hina. Eksistensi sang penghasut abadi itu kini mulai memudar dari realitas. Angin kiamat yang dingin meniup sisa-sisa abunya ke kejauhan. Dunia kini menjadi sunyi, hanya menyisakan reruntuhan sebagai saksi bisu berakhirnya segala bentuk kejahatan dan kesombongan makhluk di muka bumi. Inilah janji keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala
bahwa kebenaran akan selalu menang dan setiap kezaliman akan menemui ajalnya. Selesailah sudah kisah sang musuh nyata manusia, tertutup oleh keadilan ilahi yang mutlak. Hikmah dalam kematian iblis menegaskan bahwa semua makhluk akan mati, tidak ada yang luput dari ajal. Termasuk iblis yang pernah mengira dirinya bisa terhindar dari kematian, balasan atas kejahatan. Kematian yang tragis menjadi bagian dari balasan atas kesombongan dan usahanya yang terus-menerus untuk menyesatkan manusia. Peringatan bagi umat, mengingatkan agar selalu menjaga iman dan tidak terjerumus dalam godaan iblis. Karena akhir yang buruk menanti mereka yang mengikutinya. Semoga bisa menambah wawasan dan keimanan kita semua. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini agar lebih banyak yang mendapatkan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.